Very proud of that, and I want to thank you for everything, and I will give my blood, sweat, and tears for the country. Mr. Eric, I'm finally ready now. Thank you for everything for this. Detik-detik Elkan Bagot nekat muncul di hadapan publik dan jujur komentari kehadiran Kevin Dix usai resmi dinaturalisasi PSSI. Begini faktanya. Detik-detik Elkan Bagot nekat muncul di hadapan publik dan jujur komentari kehadiran Kevin Dix usai resmi dinaturalisasi PSSI. Semua publik kaget, di luar dugaan Elkan Bagot justru sangat berani ngomong gini jelang Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Sebenarnya apa yang diomongin Elkan Bagot sampai videonya viral di jagat media sosial? Temukan jawabannya di video ini teman-teman. Kita tahu jika Elkan Bagot kini jarang mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Banyak yang mengira jika Elkan Bagot terlibat perselisihan dengan Shin Tae-yong setelah menolak panggilan untuk membela timnas Indonesia saat menghadapi Gini di playoff Olimpiade 2024. Hal itulah yang dianggap oleh banyak orang sebagai alasan Shin Tae-yong tak lagi memanggil Elkan Bagot ke skuad timnas Indonesia. Di sisi lain PSSI sebagai wadah timnas Indonesia tidak mau ambil pusing soal masalah Elkan Bagot dan Shin Tae-yong. Terbaru PSSI menaturalisasi Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia Belanda. Proses naturalisasi Kevin berlangsung cepat. Pemain berusia 28 tahun ini kini resmi menyandang status WNI setelah menjalani sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, Jumat, 8 November 2024. Langkah berikutnya adalah proses perpindahan federasi dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI. Erick Thohir menyambut baik kedatangan Kevin ke timnas, mengingat pengalaman dan kualitasnya di kompetisi elit Eropa bersama FC Copenhagen. Alhamdulillah hari ini Kevin Dix telah bersumpah sebagai warga negara Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia, tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 8 November 2024. Sebagai Menteri BUMN, Erick juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, pimpinan, anggota DPR, serta menteri terkait yang mendukung percepatan naturalisasi Kevin dan dua pemain lainnya. Erick menyebut Kevin telah menyelesaikan pembuatan KTP dan paspor, serta akan segera menjalani proses perpindahan federasi untuk memperkuat timnas. Kevin Dix, yang telah resmi menjadi WNI, turut berterima kasih kepada Presiden dan Erick Thohir. Ia mengapresiasi upaya PSSI yang memungkinkan dirinya menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pak Erick, akhirnya saya siap. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan, kata Kevin. Selain itu, Kevin berjanji kepada Erick Thohir untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi timnas. Tidak seperti Elkan Bagot, Kevin Dix justru mengaku siap berdarah-darah untuk timnas Indonesia setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Apakah kehadiran Kevin Dix mampu membantu timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Erick berharap Kevin bisa tampil memperkuat timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Oleh karena itu, agar timnas Indonesia bisa menjaga asa lolos ke babak selanjutnya ini,
Mereka harus bisa meraih poin dalam 2 laga di kandang ini, karena poin berapapun yang didapatkan skuad Garuda akan sangat penting. Erick Thohir saat ditanya terkait target realistis timnas Indonesia dalam 2 laga ini pun menjelaskan dengan tegas. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut berharap timnas Indonesia mendapat poin nantinya. Hal ini karena sejak awal tim ditargetkan mendapatkan 15 poin agar lolos ke putaran keempat dengan finish di posisi ketiga dan keempat. Untuk itu, walaupun lawan yang akan dihadapi nantinya tak mudah karena Jepang dan Arab Saudi merupakan tim laga langganan Piala Dunia. Kalau saya, selalu setiap pertandingan ingin dapat poin, ujar Erick Thohir. Karena waktu itu kan saya sampaikan, timnas Indonesia harus dapat 15 poin untuk 10 pertandingan, ucapnya. Lebih lanjut, situasi ini sangat menarik karena mempertemukan 2 perspektif berbeda dalam dunia sepak bola Indonesia. Elkan Bagot, yang kini jarang dipanggil timnas, dan Kevin Dix, pemain naturalisasi baru dengan ambisi besar. Banyak fans berspekulasi bahwa ada perbedaan pandangan antara Bagot dan pelatih Shin Tae-yong yang mungkin berdampak pada jarangnya Bagot bermain untuk timnas. Di sisi lain, kedatangan Kevin Dix disambut hangat karena pengalamannya di Eropa, yang diharapkan bisa memberikan dampak signifikan di level internasional. Masuknya Dix bisa membawa harapan baru untuk timnas, terutama menghadapi lawan berat seperti Jepang dan Arab Saudi. Kehadiran pemain berkualitas seperti Dix bisa membantu meningkatkan daya saing Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Namun, adaptasinya dengan gaya bermain timnas serta kolaborasinya dengan pemain lain akan menjadi tantangan besar yang perlu waktu dan proses. Mengenai harapan Erick Thohir agar Indonesia meraih poin di 2 laga kandang mendatang, ini memang target ambisius, tetapi realistis untuk menjaga peluang lolos ke tahap berikutnya. Dengan persiapan matang dan strategi yang baik, ada peluang bagi timnas Indonesia untuk mengejutkan dan tampil kompetitif. Dengan semangat dan pengalaman baru, mari kita dukung penuh timnas untuk membuktikan diri di level Asia. Untuk timnas Indonesia, ingatlah bahwa kalian membawa harapan jutaan rakyat di setiap langkah kalian di lapangan. Kalian bukan hanya bermain sepak bola, kalian mewakili mimpi, kebanggaan, dan cinta bangsa ini. Hadapi setiap lawan dengan semangat pantang menyerah, karena tidak ada yang mustahil bagi mereka yang berjuang keras dan bermain dengan hati. Percayalah pada kemampuan kalian, bangun kerjasama yang solid, dan tunjukkan bahwa Garuda tak pernah gentar. Teruslah berjuang sampai peluit terakhir, karena di sanalah kemenangan sejati lahir, dari keringat, tekad, dan keberanian. Ayo Garuda, terbang tinggi, buktikan bahwa kalian mampu berdiri sejajar dengan yang terbaik di dunia. Bek timnas Indonesia tak sabar hadapi Jepang dan Arab Saudi. Pertandingan terbaik. Kelvin Verdong tak sabar bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan memulai persiapan pada 10 November untuk melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia menargetkan minimal meraih 4 poin agar tetap kompetitif di papan klasemen. Tentu saja, ini akan menjadi tantangan besar, mengingat Jepang bukanlah lawan yang mudah. Kelvin Verdong menyatakan kesiapannya untuk membantu NEC Nijmegen dalam laga melawan RKC Waalwijk pada minggu mendatang, sebelum terbang ke Jakarta untuk memperkuat timnas. Saya akan tampil maksimal pada hari Minggu nanti, melawan Waalwijk, kemudian kami akan menjalani 2 laga penting di sana, Indonesia, ujar Kelvin Verdong, dilansir dari kanal resmi NEC Nijmegen. Bek berusia 27 tahun itu menyadari bahwa laga-laga bulan November ini akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia, terutama melawan Jepang yang masih belum terkalahkan dan berada di puncak klasemen grup C. Pada pertemuan sebelumnya, Indonesia mampu menahan Arab Saudi. Namun, laga berikutnya akan menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda untuk membuktikan kemampuan mereka. Melawan Jepang dan Arab Saudi, saya rasa ini adalah laga terbaik di grup, tambahnya. Sementara itu, Verdong juga berharap NEC Nijmegen bisa mempertahankan performa baik mereka di Liga. Tim yang bermarkas di Goffert Stadion itu kini berada di peringkat 10 Eredivisie.
Setelah jeda FIFA Matchday, Verdong berharap timnya bisa kembali ke jalur kemenangan dan meraih 3 poin. Mungkin sekarang saatnya untuk mempertahankan konsistensi yang kami bangun di pertandingan terakhir, ujarnya. Kami ingin menyingkirkan hasil yang fluktuatif, dan mulai meraih kemenangan beruntun seperti musim lalu, tutupnya. Lebih lanjut, situasi ini memang penuh tantangan dan peluang bagi Kelvin Verdong serta timnas Indonesia. Bagi Verdong, momen ini memberi kesempatan emas untuk mengukir kontribusi nyata di kancah internasional. Sebagai pemain kelahiran Belanda, ini adalah kesempatan langka untuk menunjukkan rasa cinta dan dedikasinya terhadap Indonesia. Dengan menghadapi lawan yang berat seperti Jepang dan Arab Saudi, Verdong akan menguji kemampuannya dalam tekanan yang tinggi, yang tentu bisa berdampak positif pada pengalamannya dan mentalitas bertandingnya. Bagi timnas Indonesia, laga melawan Jepang dan Arab Saudi bisa dibilang sebagai ujian paling serius dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target untuk meraih 4 poin dalam 2 pertandingan ini adalah tantangan besar tetapi bukan hal yang mustahil. Jepang, dengan reputasi sebagai salah satu raksasa Asia, adalah lawan yang tak mudah ditaklukkan. Dengan kekuatan tim dan kedalaman skuad yang solid, Jepang memiliki gaya permainan yang cepat, terstruktur, dan penuh kreativitas. Indonesia perlu mempersiapkan strategi bertahan yang disiplin serta pola serangan balik yang cepat dan efektif jika ingin mencuri poin dari mereka. Laga melawan Arab Saudi mungkin memberikan peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk meraih poin penuh, terutama setelah sukses menahan imbang mereka pada pertemuan sebelumnya. Pertandingan ini akan menjadi pertarungan penting yang bisa menentukan posisi Indonesia di klasemen grup. Mendapatkan 4 poin dari 2 pertandingan ini akan menjaga harapan Indonesia tetap hidup untuk bersaing dalam kualifikasi dan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pemain. Dari sisi pelatih Shin Tae-yong, situasi ini menjadi tantangan strategis yang besar. Pelatih asal Korea Selatan ini akan diuji dalam menyusun taktik yang optimal, menyesuaikan formasi tim, dan menentukan kombinasi pemain yang mampu bertahan sekaligus memanfaatkan peluang dengan efektif. Laga-laga ini juga akan menjadi ajang untuk mengukur seberapa jauh perkembangan skuad Garuda selama dilatih oleh Shin Tae-yong. Jika berhasil, ini akan memperkuat posisinya sebagai pelatih yang mampu membawa perubahan signifikan bagi Indonesia. Situasi ini bukan hanya soal mengumpulkan poin, tetapi juga memperkuat mentalitas tim dalam menghadapi pertandingan dengan level kompetisi tinggi. Laga melawan tim-tim besar ini juga berpotensi menarik perhatian dunia, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk bersaing di level Asia. Dalam jangka panjang, pengalaman dan pelajaran dari pertandingan ini akan menjadi aset berharga yang akan membantu Indonesia membangun tim yang lebih kompetitif di masa depan. Ini adalah kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk membuktikan kekuatan dan potensi mereka di panggung internasional. Menghadapi tim sekelas Jepang dan Arab Saudi mungkin terasa berat, tetapi justru dalam tantangan besar inilah para pemain bisa menemukan potensi terbaik mereka. Jangan pernah gentar dengan nama besar lawan. Mereka adalah tim yang kuat, tapi Indonesia juga memiliki semangat juang yang tak kalah besar. Setiap menit di lapangan adalah peluang untuk membuat sejarah, menunjukkan bahwa kita bisa bersaing, dan bahkan membuat kejutan. Pertandingan ini bukan sekadar laga kualifikasi, ini adalah pembuktian atas kerja keras, latihan tanpa henti, dan dukungan dari jutaan pendukung. Setiap penggemar di tribun akan bersorak, dan seluruh bangsa akan mendukung dengan penuh harapan. Jadikan ini motivasi untuk berjuang tanpa kenal lelah. Fokus, percaya diri, dan bermain dengan hati. Ingat, tidak ada yang mustahil selama kita memberikan yang terbaik. Timnas Garuda, tetap tegakkan kepala dan bertanding dengan kebanggaan. Jangan khawatir tentang hasilnya, fokuslah pada perjuangan, karena setiap usaha, setiap lari, dan setiap tendangan kalian akan dihargai. Berjuanglah untuk merah putih, dan tunjukkan bahwa Garuda tak pernah takut menghadapi tantangan. Kabar kurang menggembirakan datang dari tim nasional Indonesia jelang laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Salah satu pemain kunci, Maes Hilgers, dipastikan tidak bisa tampil dalam laga melawan Jepang. Hal ini disebabkan oleh cedera yang dialami Maes Hilgers saat membela klubnya di Belanda, FC Twente. Bahkan, ia sudah absen dalam beberapa pertandingan FC Twente di Liga Belanda musim 2024-2025. Namun, detail cedera yang dialami Hilgers belum terungkap. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga mengonfirmasi absennya Hilgers dalam laga melawan Jepang. Maes Hilgers tidak bisa bermain melawan Jepang karena cedera, kata Erick Thohir kepada media, termasuk bolasport.com. Di sisi lain,
Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, masih optimis bahwa Hilgers dapat pulih lebih cepat dari cederanya. Keyakinan ini muncul karena pengalaman tim medis di Eropa yang memiliki metode khusus untuk mempercepat pemulihan pemain. Meski demikian, Shin Tae-yong tidak dapat memastikan apakah Hilgers benar-benar bisa sembuh tepat waktu untuk memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Jepang pada laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat, 15 November 2024. Setelah itu, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga ke-6 grup yang sama di stadion yang sama, Selasa, 19 November 2024. Belum ada kepastian apakah Hilgers bisa tampil melawan Arab Saudi atau tidak. Shin Tae-yong juga belum membuat keputusan terbaru terkait status Hilgers di tim. Mes Hilgers adalah atlet yang baik, dan proses pemulihannya menunjukkan kemajuan yang baik, ujar Shin Tae-yong. Namun, semua masih tergantung pada kondisi kesehatannya saat itu. Jika akhirnya harus absen, ketidakhadiran Hilgers akan menjadi kerugian bagi timnas Indonesia. Selain Hilgers, timnas Indonesia juga belum bisa memastikan apakah Kevin Dix, yang baru saja dinaturalisasi, dapat tampil melawan Jepang. Untuk laga melawan Arab Saudi, Kevin Dix kemungkinan bisa bermain karena pendaftaran pemain masih terbuka. Asisten pelatih Nova Arianto juga menyatakan bahwa saat ini para pemain timnas Indonesia diharapkan berkumpul di Jakarta pada 10 November 2024. Kita tunggu saja, ujar Nova singkat. Lebih lanjut, situasi ini cukup menantang bagi timnas Indonesia. Kehilangan Mes Hilgers, yang dikenal solid dalam pertahanan, tentu menjadi kerugian besar, terutama mengingat lawan-lawan kuat seperti Jepang dan Arab Saudi. Dalam kualifikasi Piala Dunia, setiap pertandingan sangat penting, dan absennya pemain dengan pengalaman Eropa seperti Hilgers bisa memengaruhi stabilitas tim. Di sisi lain, adanya peluang bahwa Kevin Dix bisa tampil melawan Arab Saudi adalah kabar baik, karena Dix memiliki kemampuan serupa yang bisa membantu memperkuat lini belakang. Namun, ada juga ketidakpastian terkait adaptasinya dengan gaya bermain timnas, mengingat proses naturalisasi yang baru saja rampung. Pelatih Shin Tae-yong tampaknya cukup optimis bahwa pemulihan cedera Mes Hilgers bisa berlangsung cepat, tetapi mengandalkan hal ini penuh risiko. Pelatih tentu perlu mempersiapkan strategi alternatif dan memaksimalkan pemain yang ada agar tim tetap kompetitif menghadapi dua lawan tangguh ini. Tetap semangat, Timnas Indonesia! Setiap tantangan adalah kesempatan untuk membuktikan ketangguhan dan tekad. Meski kehilangan pemain kunci, yakinlah bahwa perjuangan kalian di lapangan akan menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat, semangat persatuan dan tekad juang yang tinggi bisa menjadi kekuatan besar. Bersama-sama, setiap pemain adalah bagian penting dari tim, dan dukungan dari jutaan pendukung Indonesia akan selalu mengalir. Kalian sudah berada di tahap ini dengan kerja keras, dan kini adalah waktunya untuk berjuang lebih keras lagi. Tidak ada yang mustahil dengan kerja sama dan tekad yang kuat. Terus berjuang, Garuda! Timnas Jepang dapat kabar buruk jelang lawan Timnas Indonesia, sang bek andalan Shogo Taniguchi cedera serius. Timnas Jepang alami kehilangan pemain andalan jelang laga melawan Timnas Indonesia. Jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia, Timnas Jepang mengalami kabar buruk. Salah satu bek andalan mereka, Shogo Taniguchi, dilaporkan mengalami cedera parah yang berpotensi memaksanya absen dalam waktu yang lama. Cedera tersebut dialami Taniguchi saat membela klubnya, Sint-Truidense VV, dalam laga lanjutan Liga Belgia 2024 hingga 2025 melawan KV Mechelen. Menariknya, dalam pertandingan itu Taniguchi berhadapan dengan sesama pemain asal Asia Tenggara yang memperkuat KV Mechelen, yaitu Sandy Walsh, yang juga bagian dari skuad Timnas Indonesia. Meski berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1, kemenangan itu terasa kurang sempurna bagi Sint-Truidense akibat cedera yang dialami Taniguchi. Berlaga di Stijn Stadium, Sint-Truiden, Belgia, pada Sabtu, 9 November 2024, dini hari WIB, Taniguchi hanya mampu bermain hingga menit ke-14. Ia terpaksa ditarik keluar lapangan setelah merasakan sakit yang cukup parah dan posisinya kemudian digantikan oleh Zinedine Blaid. Kabar mengenai cederanya Taniguchi ini langsung dikonfirmasi oleh pelatih Sint-Truidense VV, Felice Mazu. Dalam keterangannya, Mazu mengungkapkan bahwa Taniguchi mengalami robekan tendon Achilles, yaitu bagian otot yang terletak di belakang pergelangan kaki dan berperan menghubungkan otot betis dengan tulang tumit.
Cedera Achilles ini tergolong cedera serius yang membutuhkan penanganan khusus dan masa pemulihan yang tidak sebentar. Saya ingin mendedikasikan kemenangan ini untuk Shogo Taniguchi, yang sayangnya mengalami cedera serius. Diagnosis awal tampaknya menunjukkan tendon Achilles yang pecah, ungkap Mazu, seperti dikutip dari Soccer King, Sabtu, 9 November 2024. Jika Taniguchi benar mengalami robekan tendon Achilles yang serius, peluangnya untuk tampil bersama timnas Jepang saat bertemu Indonesia sangatlah kecil. Cedera Achilles seringkali memerlukan waktu pemulihan beberapa bulan atau bahkan lebih lama lagi, tergantung pada tingkat keparahannya. Kehilangan Taniguchi menjadi pukulan telak bagi timnas Jepang, terutama karena ia adalah salah satu pilar pertahanan di tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut. Moriyasu kerap menempatkan Taniguchi sebagai bek utama dalam formasi 3-4-2-1 yang menjadi andalannya. Laga timnas Jepang melawan Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Jumat, 15 November 2024. Dengan absennya Taniguchi, lini pertahanan Jepang akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, yang tengah bersemangat untuk meraih hasil positif di hadapan pendukungnya sendiri. Di sisi lain, absennya Taniguchi juga menambah beban bagi pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, untuk mencari pengganti yang mampu mengisi kekosongan di lini belakang. Dengan absennya bek berpengalaman tersebut, Moriyasu mungkin harus mengandalkan pemain cadangan atau melakukan perubahan taktik agar tetap solid dalam bertahan. Hal ini tentu akan memengaruhi strategi yang direncanakan Jepang dalam pertandingan melawan Indonesia, terutama karena mereka kini harus berhati-hati menghadapi serangan balik cepat yang sering menjadi andalan timnas Indonesia. Dengan berbagai ketidakpastian ini, laga timnas Indonesia versus Jepang menjadi semakin menarik untuk disaksikan. Para penggemar sepak bola di tanah air tentu berharap skuad Garuda bisa memanfaatkan absennya Taniguchi dengan baik. Akankah tim asuhan Shin Tae-yong ini berhasil memanfaatkan momen ini untuk mengamankan poin berharga? Lebih lanjut, absennya Shogo Taniguchi memang bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Taniguchi adalah bek berpengalaman yang tak hanya menjadi andalan di klubnya, Sintruidense VV, tetapi juga berperan besar dalam menjaga stabilitas pertahanan Jepang dalam skema 3 bek mereka. Cedera Achilles yang dialaminya berarti Jepang kehilangan salah satu fondasi utama di lini belakang, dan ini tentu memberikan peluang bagi Indonesia untuk menyerang pertahanan Jepang yang mungkin kurang solid tanpa Taniguchi. Dari sisi pelatih Jepang, Hajime Moriyasu menghadapi tantangan besar. Dia mungkin harus melakukan perubahan taktik atau memasukkan pemain cadangan yang belum tentu memiliki chemistry sebaik Taniguchi dalam formasi 3-4-2-1. Ini bisa menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, terutama dalam hal menyerang melalui kecepatan dan serangan balik. Bagi timnas Indonesia sendiri, ini adalah momen penting. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Indonesia sering mengandalkan pola serangan balik yang cepat. Absennya bek tangguh seperti Taniguchi bisa memberi peluang bagi pemain-pemain cepat Indonesia, seperti Dendi Sulistiawan atau Egy Maulana Fikri, untuk menekan pertahanan Jepang dan menciptakan peluang mencetak gol. Namun, Indonesia tetap perlu waspada karena Jepang masih memiliki pemain-pemain berkualitas di posisi lain yang bisa mengisi kekosongan. Jepang tetap berpengalaman dan memiliki banyak opsi yang bisa menjadi ancaman serius, meskipun tanpa Taniguchi. Bagi Indonesia, fokus pada pertahanan yang solid dan memanfaatkan setiap peluang yang ada bisa menjadi kunci untuk mendapatkan hasil positif di pertandingan ini. Kesimpulannya, absennya Taniguchi memberi peluang, tetapi Indonesia perlu tampil efektif dan disiplin untuk bisa benar-benar memanfaatkan situasi ini. Pertandingan ini akan menjadi ujian bagi kedua tim, Jepang dalam adaptasi pertahanan mereka, dan Indonesia dalam kemampuan mengoptimalkan kelemahan lawan. Untuk timnas Indonesia yang kami banggakan, di depan kalian ada tantangan besar, pertandingan yang telah dinanti-nantikan banyak orang, laga melawan Jepang, salah satu tim terkuat di Asia. Namun ingat, kalian memiliki kekuatan, semangat, dan dukungan luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa, bahwa kita layak bersaing di panggung dunia. Jepang mungkin datang sebagai tim yang kuat, tapi kalian juga memiliki kekuatan tersendiri. Dengan kerja keras, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah yang sudah kalian tunjukkan, kalian telah membuktikan bahwa tidak ada lawan yang terlalu besar atau tantangan yang terlalu sulit.
Pertandingan ini adalah kesempatan untuk membuat sejarah, untuk memberi inspirasi bagi jutaan anak-anak muda di tanah air yang bermimpi seperti kalian. Bermainlah dengan hati, dengan kebanggaan mengenakan Garuda di dada. Setiap peluh yang kalian keluarkan, setiap langkah di lapangan, dan setiap serangan yang kalian buat adalah simbol dari harapan dan kepercayaan kami pada kalian. Kita mungkin dianggap underdog, tapi justru disinilah kita bisa menunjukkan karakter kita yang sebenarnya. Bermainlah dengan keberanian dan penuh percaya diri. Bawa semangat pantang menyerah yang telah menjadi ciri khas bangsa ini. Ingatlah bahwa seluruh Indonesia ada di belakang kalian, mendukung dan mendoakan agar kalian bisa meraih hasil terbaik. Buatlah setiap menit di lapangan itu berarti. Mainlah dengan hati dan tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah tim yang pantas diperhitungkan. Kalian tidak sendiri, seluruh negeri ini bersama kalian. Majulah dengan semangat Garuda, dan jadikan laga ini sebagai momen yang akan selalu dikenang. Indonesia bisa, dan kalian bisa. 281.000 supporter sudah punya akun Garuda ID, PSSI siap undang Belanda, Spanyol, dan Portugal lawan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan apresiasi kepada para supporter tim nasional Indonesia yang telah memiliki akun Garuda ID. Erick Thohir mengungkapkan bahwa saat ini, sudah ada 325.000 orang yang mendaftar akun Garuda ID. Namun, PSSI baru melakukan verifikasi terhadap 281.000 akun Garuda ID. Penting diketahui bahwa setiap supporter tim nasional Indonesia diwajibkan memiliki akun Garuda ID. Dengan akun ini, para supporter dapat menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Langkah ini dilakukan oleh PSSI guna memastikan pertandingan Timnas Indonesia berjalan dengan lancar dan aman. Sebanyak 325.000 sudah terdaftar, dan 281.000 akun Garuda ID telah diverifikasi, ujar Erick Thohir kepada media termasuk bolasport.com. Ini adalah angka yang luar biasa. Artinya, kami punya niat untuk memperbaiki sistem database, dan ini benar-benar harus diwujudkan, lanjutnya. Pembuatan akun Garuda ID ini dilakukan menjelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Pasukan yang dipimpin oleh Shin Tae-yong ini akan menjamu Jepang pada pertandingan kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di SUGBK, Jumat, 19 November 2024. Selanjutnya, tim Merah Putih akan berhadapan dengan Arab Saudi pada pertandingan ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di SUGBK, Selasa, 19 November 2024. Untuk mendukung kinerja Garuda ID, PSSI memasang ratusan CCTV di SUGBK. CCTV ini dipasang untuk melakukan verifikasi wajah sebelum masuk ke SUGBK. Dengan demikian, kepemilikan akun Garuda ID akan meminimalisir penyaluran tiket kepada pihak lain. Kami bekerja sama dengan PPK GBK untuk memasang 103 CCTV tambahan di SUGBK. Di sini kami menggunakan teknologi face recognition dan berbagai sistem keamanan lainnya, karena isu keselamatan menjadi prioritas kami, kata Erick Thohir. Erick Thohir menegaskan bahwa langkah ini dilakukan agar para supporter bisa merasa aman dan nyaman saat hadir di SUGBK untuk mendukung Timnas Indonesia. Terlebih lagi, prestasi Timnas Indonesia saat ini sedang meningkat. Timnas Indonesia sudah mengalami peningkatan kelas, tidak seperti dahulu. Kita sudah menghadapi lawan-lawan seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Maka, peningkatan keamanan dan kenyamanan sangat diperlukan, ujar Menteri BUMN tersebut. Erick Thohir menambahkan bahwa AFC akan mengirimkan perwakilan untuk memantau persiapan Timnas Indonesia dalam menghadapi Jepang dan Arab Saudi. PSSI ingin memastikan bahwa pemasangan CCTV dan pembuatan akun Garuda ID bukan sekadar formalitas. AFC akan datang untuk memverifikasi apakah semua sudah sesuai dengan yang kami laporkan, ungkap Erick Thohir. Dengan adanya sistem keamanan dan kenyamanan yang ditingkatkan oleh PSSI, Erick Thohir berambisi untuk mendatangkan negara-negara top dunia lainnya ke Indonesia. Sebelumnya, Argentina sebagai juara Piala Dunia 2022 telah beruji coba melawan Timnas Indonesia pada Juni 2023. Ke depan, kami berencana mengundang tim-tim besar lainnya. Jika sebelumnya Argentina datang, bukan tidak mungkin kami mengundang negara-negara kuat seperti Belanda, Spanyol, dan Portugal untuk bertanding di sini. Kami ingin memastikan bahwa standar kami sudah baik, tutup Erick Thohir. Lebih lanjut,
Penerapan sistem Garuda ID oleh PSSI adalah langkah maju yang signifikan dalam mengelola keamanan dan kenyamanan supporter sepak bola di Indonesia. Di tengah semakin tingginya antusiasme supporter dan peningkatan performa timnas, PSSI tampaknya memahami bahwa manajemen penonton yang baik sangat penting, terutama saat melawan tim-tim besar seperti Jepang dan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia. Sistem Garuda ID dan penambahan CCTV serta teknologi pengenalan wajah, face recognition, menunjukkan komitmen PSSI untuk meminimalkan kerusuhan atau masalah keamanan yang kerap terjadi di stadion. Penggunaan teknologi seperti ini sudah lazim diterapkan di liga-liga dan negara-negara sepak bola maju, sehingga Indonesia bisa dibilang sedang menuju ke arah standar yang lebih tinggi. Namun, sistem seperti Garuda ID ini mungkin menimbulkan tantangan, terutama bagi supporter yang belum familiar dengan sistem digital atau yang belum terverifikasi. PSSI perlu memastikan sosialisasi yang baik agar setiap supporter bisa mengikuti prosedur tanpa hambatan. Transparansi dan pembaruan informasi secara rutin juga akan membantu membangun kepercayaan supporter pada sistem baru ini. Langkah ini berpotensi besar untuk meningkatkan citra sepak bola Indonesia di mata internasional, terutama di hadapan AFC yang akan memantau persiapan timnas melawan Jepang dan Arab Saudi. Jika sistem ini berhasil diterapkan dengan baik, Indonesia mungkin lebih mudah menarik tim-tim top dunia seperti Belanda atau Portugal untuk berkunjung. Tentunya, ini bukan hanya soal pertandingan tetapi juga tentang membangun reputasi dan standar keamanan yang lebih baik, yang akan membawa dampak positif bagi masa depan sepak bola di Indonesia. Situasi ini adalah momen penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia, dan sebagai supporter, kalian adalah bagian besar dari perubahan ini. Setiap langkah kecil yang kalian lakukan untuk mengikuti sistem Garuda ID adalah kontribusi nyata dalam menciptakan atmosfer pertandingan yang aman, nyaman, dan membanggakan di stadion kita. Bersama-sama, kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa supporter Indonesia bisa mendukung dengan cara yang terorganisir dan penuh semangat. Ini bukan hanya soal pertandingan, tapi juga tentang menunjukkan kecintaan kita pada tanah air dan komitmen untuk terus membangun sepak bola yang lebih baik. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi supporter yang disiplin dan berdedikasi, yang bukan hanya mendukung di lapangan, tapi juga mendukung kemajuan sepak bola kita ke tingkat dunia. Ingat, langkah-langkah ini adalah bagian dari proses untuk melihat timnas kita lebih berkembang dan berprestasi di kancah internasional. Jadi, tetap semangat dan yakinlah bahwa setiap usaha yang kita lakukan hari ini akan menjadi bagian dari masa depan yang cerah untuk sepak bola Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mengungkapkan rasa bahagianya karena timnas Indonesia akan mendapat dukungan penuh dari supporter saat menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tiket pertandingan tersebut telah habis terjual. Antusiasme dari para penonton, supporter, dan masyarakat Indonesia sangat tinggi. Ini menunjukkan besarnya dukungan terhadap timnas kita, karena pencapaian kali ini sudah melebihi sebelumnya. Jadi, euforianya sangat terasa, ujar Dito di kantor Kemenpora, Jakarta. Tiket laga Timnas Indonesia versus Jepang habis terjual pada Senin, 4 November 2024, hanya 2 hari setelah penjualan tiket resmi dibuka. Menpora juga menyampaikan kepada supporter yang tidak kebagian tiket untuk tetap mendukung melalui acara nobar atau nonton bareng yang akan disediakan di beberapa lokasi. Saya sangat senang dan berharap supporter terus mendukung. Bagi yang tidak kebagian tiket, tetap bisa menyaksikan pertandingan di titik-titik nobar yang telah disediakan, tambah Dito. Jepang menjadi lawan terberat bagi timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Jepang memimpin klasemen dengan 10 poin, unggul 5 poin dari tim di posisi kedua. Di sisi lain, Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, memanggil 27 pemain untuk menghadapi Indonesia dan Cina. Skuad Jepang kali ini diperkuat beberapa pemain bintang yang bermain di Liga Champions, seperti Wataru Endo, Liverpool, Daizen Maeda, Kyogo Furuhashi, Reo Hatate, Celtic, dan Hidemasa Morita, Sporting Lisbon. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, menyadari keunggulan kualitas dan komposisi pemain yang dimiliki Jepang. Oleh karena itu, tim Garuda harus tampil maksimal untuk menghadapi Jepang. Jepang memang menjadi tim terbaik di Asia, terlihat dari ranking FIFA mereka yang tertinggi di Asia. Dari segi performa juga mereka yang terbaik. Jadi, tentu akan sangat berat bagi kami melawan Jepang.
Saya mengakui bahwa Jepang memiliki performa dan kemampuan yang luar biasa, kata STY di Jakarta. Oleh karena itu, kami harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Namun, saya tetap yakin bahwa ini akan menjadi pertandingan yang berat bagi timnas Indonesia, pungkas STY. Lebih lanjut, tetap semangat, timnas Indonesia dan seluruh supporter. Pertandingan melawan Jepang memang tantangan besar, namun jangan pernah menyerah sebelum berjuang. Setiap langkah, setiap umpan, dan setiap kerja keras di lapangan akan membawa kita lebih dekat pada impian. Ingatlah, kemenangan tidak hanya soal skor, tapi juga keberanian untuk bertanding, dukungan tanpa henti dari supporter, dan semangat pantang menyerah. Mari kita beri dukungan terbaik untuk tim Garuda. Bersama, kita bisa melewati rintangan ini. Maju terus, harumkan nama bangsa.